Soeharto berasal dari keluarga tak mampu di desa Kemusuk, Godean, sebelah barat kota Yogyakarta. Dalam beberapa kesempatan, tampak jelas sekali Bapak Soeharto sangat membanggakan sejarah hidupnya, di mana pada waktu kecil ia telah mengalami kehidupan yang kurang mengenakan. Dan kemudian anak singkong tersebut akhirnya menjadi orang nomor satu se-Indonesia. Ayah Soekarno bernama Kertosudiro, petugas ulu-ulu, sebutan untuk seorang aparat desa yang mengatur pembagian air. Ayahnya pula lah yang memberi nama Soeharto kepadanya. Su berarti lebih baik dan Harto yang berarti kekayaan. Wah, sangat mendeskripsikan sekali Bapak Soeharto ya. Ayah dari Soeharto adalah seorang duda beranak dua yang menikahi Sukirah, ibu dari Soeharto. Namun tak lama setelah melahirkan Soeharto, Sukirah dan Kertosudiro bercerai. Sukirah kemudian menikah lagi dengan Atmopawiro yang seorang duda memiliki anak 7 anak. Sedangkan Kertosudiro juga menikah lagi dan memperoleh 4 orang anak. Sepertinya orang dulu sangat memegang teguh banyak anak banyak rezeki. Namun, ada pula yang mengatakan bahwa beberapa kejanggalan dalam asal-usul dari Bapak Soeharto. Seperti dalam masa kecil Bapak Soeharto, bagaimana mungkin ayah Soeharto, Kertosudiro, mampu menyekolahkan anak yang saat itu masih kecil. Sedangkan di masa itu sedikit sekali anak Indonesia yang dapat bersekolah, kalau bukan dari keluarga bangsawan. Lalu cerita masa kecil lainnya juga, yaitu ketika ia dihadiahi seekor kambing. Bagi seorang anak kecil rasanya terlalu mewah untuk seorang anak petani yang tidak memiliki lahan pada saat itu. Semasa kecil, beliau sering berpindah-pindah sekolah karena kondisi ekonomi keluarga. Beliau baru masuk sekolah dasar saat berusia 8 tahun di SD Godeam. Lalu ia berpindah sekolah lagi ke SD Pedes. Selanjutnya, ia berpindah lagi ke SD Wuryantoro. Pada tahun 1935, barulah ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Muhammadiyah di daerah Kemusuk, Yogyakarta. Pada 1935, barulah ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Muhammadiyah di daerah Kemusuk, Yogyakarta. Saat SMP, beliau membantu gurunya, Kiai Darjatmo, untuk membuat resep obat tradisional. Setamat SMP, pada 1938, beliau ingin melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Namun, karena keluarganya tidak mampu membiayai karena kondisi ekonomi, beliau pun akhirnya mencari pekerjaan ke sana kemari yang akhirnya diterima sebagai pembantu klerek di sebuah bank desa. Pada tahun 1940, Bapak Soeharto mendaftar menjadi anggota KNIL atau sekarang setara dengan Akademi Militer. Beliau menambahkan pendidikan sekolah Bintara di Gembong, Jawa Tengah pada tahun 1941. Namun, pada 1942, Belanda menyerah pada Jepang. Akhirnya, pada Oktober 1945, Bapak Soeharto menjadi anggota TNI. Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto mempunyai karir perjalanan yang panjang di militer dan politik. Di militer, Pak Harto memulai dari sersan Knil, kemudian komandan peta, komandan resimen dengan pangkat mayor dan komandan batalion berpangkat letnan kolonel. Beliau mempunyai beberapa torehan prestasi di bidang ini. Tahun 1949, beliau sukses memimpin dalam mengambil alih kota Yogyakarta dari tangan Belanda. Beliau juga menjadi penjaga Komandan Sudirman. Selain itu, beliau pernah sekali menjadi Komandan Mandala, Operasi Pembersihan Irian Jaya. Tanggal 1 Oktober 1965, terjadi G30 SPKI, Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Jenderal Soeharto diangkat sebagai Pangad atau ditunjuk sebagai Pangkokamtib oleh Presiden Soekarno. Bulan Maret 1966, Jenderal Soeharto menerima surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno. Tugasnya mengembalikan keamanan dan ketertiban serta mengamankan ajaran-ajaran pemimpin besar Revolusi Bung Karno. Pada saat itu, pemerintahan Soekarno mengalami kehancuran. Setelah diangkat menjadi presiden, Soeharto melarang adanya PKI dan memulai kebijakan baru untuk menstabilkan perekonomian negara dan kehidupan politik. Untuk menghidupkan perekonomian Indonesia, beliau meminta bantuan dari ekonomis Amerika.
Investasi barat dan asing bertujuan untuk mendorong perekonomian. Produksi minyak domestik diperluas sehingga menghasilkan pendapatan. Pendapatan ini digunakan untuk membangun infrastruktur dan pembangunan proyek. Di tahun 1972, presiden kedua ini berhasil memulihkan pertumbuhan perekonomian dan mengurangi inflasi dari puncaknya sebesar 630% dan berkurang 9%. Dalam hubungan luar negeri, beliau mengikuti anti-komunis dan pro pihak barat. Pada masanya, Indonesia bergabung kembali pada Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Tahun 1967, Indonesia menjadi anggota pendiri Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Kekuasaan rezim pemerintahan Soeharto berlandaskan kekuasaan militer yang karakteristiknya ditandai dapat menyusup sangat dalam hingga ke akar pemerintahan. Beliau begitu kuat dalam aspek militer dan politik hingga dapat mengontrol keduanya begitu baik. Dalam pemerintahannya, beliau didukung oleh Partai Golkar. Selama memegang kekuasaan, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun. Standar kehidupan meningkat drastis. Program pendidikan dan bahasa menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Tujuan untuk menyatukan berbagai etnik kelompok dan kepulauan. Pada tahun 1990-an, korupsi dan sikap pandang bulu pada masanya menjadi awal menjauhkannya pada kelas menengah ke bawah dan siklus bisnis. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi masih tinggi dan pemerintah masih memegang kuat untuk mengontrol. Tahun 1997 terjadi krisis yang meluas melewati Asia Tenggara. Nilai tukar rupiah jatuh dan menyebabkan krisis keuangan yang jatuh ke dalam perekonomian nasional. Soeharto menolak permintaan untuk merubah struktur reformasi, akan tetapi ekonomi Indonesia mengalami resesi, inflasi yang melambung tinggi dan standar kehidupan jatuh dalam kemiskinan. Pihak yang mendukung anti-pemerintahan melakukan demonstrasi besar ke dalam Jakarta dan kota sekitarnya di bulan Mei tahun 1998. Keadaan ini membuat Soeharto kehilangan pendukung militernya. Beliau dipaksa untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Di tahun 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Bapak Soeharto mengalami penurunan kondisi kesehatan dan mengalami berbagai macam perawatan. Pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2006, beliau menghembuskan napas terakhirnya di RSPP di usianya yang ke-87 tahun. Gaya kepemimpinan mantan Presiden Soeharto merupakan gabungan dari proaktif, ekstraaktif dengan adaptif dan antisipatif, yaitu gaya kepemimpinan yang mampu menangkap peluang dan melihat tantangan sebagai suatu yang berdampak positif, serta mempunyai visi yang jauh ke depan dan sadar akan perlunya langkah-langkah penyesuaian. Pada awal, sifat kepemimpinan yang baik dan menonjol dari mantan Presiden Soeharto adalah kesederhanaan, keberanian, dan kemampuan dalam mengambil inisiatif dan serta keputusan kuat mental dalam menghadapi bahaya serta konsistensi dengan segala keputusan yang diterapkan. Tahun-tahun pemerintahan Soekarno diwarnai dengan praktik otoritarian di mana tentara mempunyai peran yang sangat dominan. Demokrasi telah ditindas selama lebih dari 30 tahun dengan mengatasnamakan kepentingan keamanan. Terlihat jelas bahwa mantan Presiden Soeharto memiliki gaya kepemimpinan yang otoriter, dominan, dan sentralis. Sifat leadership otoriter merupakan leadership style yang tepat pada masa awal terpilihnya Soeharto. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan, pergolakan, dan situasi yang tidak menentu dan juga tingkat pendidikan di Indonesia yang masih rendah. Akan tetapi, pada tahun 1980-an, cara otoriter sudah dianggap kurang tepat karena kondisi Indonesia sudah banyak berubah. Mantan Presiden Soeharto juga memiliki kepemimpinan
sifat kepemimpinan eksploitatif autoritatif atau kurang demokratis. Hal ini dibuktikan dari sedikitnya berita yang beredar pada periode kepemimpinan beliau yang bersifat memberi dorongan dan membimbingan serta mengundang kritik konstruktif. Berita-berita beliau lebih menekankan sebagai pemimpin yang mengutamakan pesan-pesan politik kepada pejabat pemerintahan. Mantan Presiden Soeharto juga menerapkan gaya kepemimpinan sorsif, yaitu yang selalu menginginkan agar perintah dan instruksinya dipatuhi oleh orang lain secara segera. Ketika beliau meminta bawahan atau orang lain untuk menjalankan perintahnya, beliau lebih sering menggunakan kalimat netral dibandingkan dengan kalimat persuasif.